Bab 250, Pertemuan Pertama. Keesokan paginya, di kantor Lin Zizi di Glory World Entertainment. Kak Zizi, aku tidak terlambat, kan? Ningxi beristirahat di apartemennya seharian kemarin, dan sudah hampir pulih sepenuhnya. Hanya saja dia masih terlihat sedikit pucat, jadi hari ini dia memilih mengenakan pakaian trendy dengan kombinasi warna yang berani untuk mencerahkan kulitnya, membuatnya tampak muda dan energik. Di depan meja kantor, Lin Zizi seperti biasa tidak memiliki sehelai rambut pun yang tidak pada tempatnya. Dia mengenakan jas dan rok model A dengan warna-warna dingin, dan sedang mengerjakan beberapa dokumen. Melihat Ningxi datang, dia mengamatinya terlebih dahulu sebelum mengangkat kepalanya. Tidak perlu gugup, tidak ada yang penting hari ini, aku hanya ingin mengajakmu berkeliling perusahaan sebelum syuting dimulai besok. Meskipun kamu biasanya tidak sering datang ke perusahaan, kamu tetap harus terbiasa dengan struktur departemen dasar perusahaan. Baiklah, terima kasih, Suster Zizi. Ayo pergi. Ningxi mengangguk, lalu mengikuti Lin Zizi keluar. Dengan bimbingan Lin Zizi, dia membiasakan diri dengan setiap departemen perusahaan, dan bertemu dengan beberapa rekan kerja barunya. Apapun yang mereka pikirkan di dalam, di luar, semua orang bersikap sopan padanya. Meskipun semua orang secara diam-diam paham bahwa ini adalah pertarungan antara Glory World dan Starlight, dan Ningxi adalah senjata perusahaan untuk menyerang Starlight, namun kebenaran yang tak terbantahkan adalah bahwa perusahaan siap untuk membina Ningxi, jadi tak seorang pun ingin mendatangkan kesialan dengan mengganggunya selama masa kritis ini, ketika opini publik terhadapnya sedang berkembang pesat. Ningxi ini bahkan lebih cantik jika dilihat langsung, pantas saja tuan muda kedua menyukainya. Aku punya firasat, asal eknya tidak terlalu rendah, dia pasti akan jadi terkenal. Sulit untuk mengatakannya. Leng Manyun baru saja pergi, apakah menurutmu orang-orang akan membiarkannya menjadi terkenal dengan mudah? Ngomong-ngomong, apakah menurutmu dia dan Lin Zizi akan akur? Bukankah Lin Zizi paling membenci aktris seperti itu, yang mengandalkan ketampanan mereka untuk naik ke atas? Perusahaan itu sebenarnya cukup besar, dan Ningxi mengikuti Lin Zizi selama lebih dari 1 jam sebelum mereka menyelesaikan tur. Saat mereka hendak melihat lokasi syuting film dan studio rekaman di belakang perusahaan, mereka tiba-tiba bertemu seseorang di koridor. Yo, bukankah ini manajer besar kita Lin? Akhirnya berhenti menjadi penyendiri. Kupikir kau tidak akan kembali ke industri ini setelah kemunduranmu. Wanita yang berbicara itu berusia sekitar 30 tahun. Ia mengenakan pakaian seksi dan trendy. Rambutnya bergelombang besar, dan ia mengenakan riasan yang sangat indah. Ia berdandan lebih megah daripada bintang manapun. Karena dia sering muncul di surat kabar dan majalah, dan dia telah melihatnya dari kejauhan di lokasi produksi beberapa kali sebelumnya, Ningxi langsung mengenali bahwa ini adalah manajer Suimo, Zhao Meixin. Menghadapi kata-kata provokatif Zhao Meixin, alis Lin Zizi bahkan tidak berkedut, dan dia berkata dengan datar, dengan Suster Meixin yang masih bekerja keras, bagaimana kita para anak muda bisa melambat? Kamu, Zhao Meixin kesal. Di sisi lain, Ningxi berusaha keras untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka bahwa Lin Zizi, yang tampak kaku dan keras, memiliki lidah yang begitu kejam. Zhao Meixin menggertakkan giginya dan mendengus dingin. Lin Zizi, aku tidak menyangka kau akan melakukannya dengan baik sejak awal, tetapi aku tidak bisa tidak mengakui bahwa kau memiliki beberapa keterampilan, mampu mengangkat Leng Manyun yang biasa-biasa saja itu ke tingkat yang begitu tinggi. Tapi sekarang, Zhao Meixin sengaja berhenti sejenak, dan melirik Ningxi dengan jijik. Setelah Leng Manyun, kau pergi dan menemukan dirimu seperti vas bunga, yang selain skandal dan penampilannya, tidak memiliki satu hal baik pun tentang dirinya. Aku ingat kau membenci artis yang paling mengandalkan ketampanan mereka. Jadi, apakah kau sudah jatuh serendah itu sekarang?